warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Putri Maharani, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya, angkatan 2024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan stabilitas harga pangan di Indonesia dan kaitannya dengan teori ekonomi mikro. Nah, penjelasan ini saya susun guna memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dan dengan dosen pengampu Ibu Yuliana FH, SPD, MPD. Isu stabilitas harga pangan di Indonesia masih menjadi perhatian besar, terutama karena pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Fluktuasi harga bahan pokok tak hanya mempengaruhi daya beli rumah tangga, tapi juga berdampak pada tingkat inflasi nasional dan kesejahteraan produsen, khususnya petani dan pelaku UMKM pangan. Berdasarkan data yang dirilis resmi Badan Pangan Nasional pada 7 Oktober 2025, terdapat beberapa kondisi yang mencerminkan ketidakseimbangan pasar pangan. Data ini menunjukkan bahwa di tingkat produsen beberapa komoditas justru berada di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP. Misalnya, ayam ras hanya berada di kisaran 22.836 per kilogram, bawang merah 22.745 per kilogram dan kedelai lokal sekitar 9.588 per kilogram. Kondisi harga rendah seperti ini menunjukkan surplus pasokan di sisi produsen. Namun, ironisnya tidak berarti harga di konsumen ikut murah. Sebaliknya, di pasar konsumen, harga beberapa bahan pokok justru melewati batas harga eceran tertinggi atau HET. Contoh, harga beras premium mencapai 15.941 per kilogram atau bisa dibulatkan sebesar 16.000 per kilogram dan beras medium sebesar 13.817 per kilogram serta minyak goreng minyak kita sekitar 17.457 per liter. Nah, hal ini menggambarkan adanya asimetris pasar di mana produsen menerima harga yang terlalu rendah sementara konsumen harus membayar harga yang lebih tinggi. Jika kita bandingkan dengan konsep ekonomi mikro, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kurva permintaan dan kurva penawaran. Secara teori, ketika produksi meningkat dan penawaran tinggi, seharusnya harga turun di tingkat konsumen. Namun, yang terjadi berbeda karena ada faktor struktur pasar yang tidak sempurna, terutama peran middleman distribusi, logistik, dan biaya penyimpanan yang mempengaruhi harga di setiap rantai pasar. Dalam pendekatan teori market failure, kondisi ini juga menggambarkan adanya kegagalan pasar, di mana mekanisme harga tidak bekerja sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan intervensi, salah satunya melalui kebijakan SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan, bantuan logistik, distribusi, operasi pasar, dan bantuan pangan seperti beras 10 kg per keluarga penerima manfaat untuk lebih dari 18 juta rumah tangga. Selain itu, pemerintah juga mengidentifikasi permasalahan kualitas stok beras. Dari laporan yang sama tercatat bahwa Bulog memiliki stok beras sebesar 3,84 juta ton, namun 29.990 ton diantaranya mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan lebih dari 6 bulan. Masalah ini menunjukkan bahwa stabilitas pangan bukan hanya soal harga, tapi juga manajemen supply chains, kualitas penyimpanan, dan efisiensi distribusi. Dari sisi teori elastisitas permintaan, beberapa komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, dan kedelai tergolong inelastis. Artinya, meskipun harga naik, permintaan tidak akan turun secara signifikan karena barang tersebut merupakan kebutuhan dasar. Hal ini menjelaskan kenapa tekanan terhadap inflasi pangan cenderung kuat dan berulang setiap periode tertentu. Namun, ada juga kabar positif. Di bulan September 2025, menurut laporan Badan Pusat Statistik, komoditas seperti bawang merah, cabai rawit, tomat, dan bahkan beras justru mengalami deflasi.
Setelah sebelumnya mengalami kenaikan harga berbulan-bulan, ini menunjukkan bahwa program stabilisasi perlahan memberi dampak terhadap pasar. Akhirnya, upaya menjaga stabilitas harga pangan memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, petani, pedagang, hingga konsumen. Pendekatan ekonomi mikro membantu kita memahami bahwa pasar pangan bukan hanya soal produksi dan konsumsi, tetapi juga struktur pasar, intervensi kebijakan, biaya logistik, serta perilaku para pelaku ekonomi. Sebagai penutup, masalah ini tak hanya soal teknis, tapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat. Ketika harga pangan stabil, petani sejahtera, pedagang memperoleh margin wajar, dan masyarakat memiliki akses pangan terjangkau. Harapannya, dengan intervensi yang konsisten dan berbasis data, Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan yang lebih baik dan berkelanjutan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.